malu ngomong mbah saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, Kiai Muradi, Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Nyai Madarum, Kiai Ilyas, Mbah Muhammad Besari. Yang kemarin saya baru pulang halnya. Mbah Muhammad Besari itu mbah saya nomor 9. Walinya Tegal Sari. Kalau diurut lagi sampai 18 saya masih hafal kok. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Mursad makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Elek-elek keturunannya Brawijaya yuk. Tapi saya malu ya. Malunya di mana? Wa syarrul alamina dawil humuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat, orang punya kompetensi, dia mengatakan dulu mbahku lebih hebat daripada orang ini. Padahal di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Maka saya bilang sama Gus, Gus, kowe iki aja gaya, sing duwe pondok kuwi bapakmu, dudu awakmu. Kamu mengatakan, bapak saya pondoknya besar. Wih, sing gawe bapakmu. Pertanyaannya kamu di mana? Saya malu, Pak. Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Mbah Hasan Besari melahirkan orang-orang top di Indonesia. Punya murid namanya Diponegoro, nama aslinya Ontowiryo. Punya murid namanya Ronggo Warsito, nama aslinya Bagus Burhan. Punya murid namanya Cokro Aminoto. Itu mbah saya, Pak. Lah saya malu. Mbah saya punya murid di Ponegoro, Gus Miftah Telembok Keprimen. Dia murid geng gue. Dulu di wilayahnya Bu Khofifah, Doli itu yang paling konsisten istiqomah mendatangi para PSK itu saya. Sampai hari ini di Gang Sono Tretes Pasuruan, mungkin Bu Khofifah sama saya kesana lebih sering saya. Karena saya kiainya mbak-mbak PSK di sana. Kemarin sebelum Ramadan saya bagi 680 mukena di Pasuruan. Untuk siapa? Mbak-mbak PSK. Kemarin Ramadan mereka nggak pulang. Setiap kali mereka mau bekerja, dianjurkan untuk sholat taraweh berjamaah. Jadi sebelum ngelonte ya, itu sholat taraweh. Setelah malamnya saya telepon mau sahur. Anak-anak mau sahur gak besok puasa, saya kirim uang untuk sahur. Iya bah, tapi ini masih bekerja. Ya Allah, bar taraweh yuk kerja. Saya tanya, lagu dok? Alhamdulillah bah, lagu kok bisa nggih bah berkah Ramadan. Matamu gue ya. Makanya kalau saya ngandalkin mbah saya itu malu, Pak. Mbah saya muridnya Ontowiryo, duwe murid Ronggo Warsito, duwe murid Cokro Aminoto, Gus Miftah muridnya lonte. Tapi itu harus saya ambil, Bu. Saya punya banyak alasan. Salah satunya apa? Kulla say'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya ibu-ibu muslimat kalau mau mahal gampang, jadilah orang yang beradab. Makanya kalau ngomong nasab, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab, bukan karena nasab, betul? Ya. Lagian apa? Kalau nggak punya adab yang tinggi, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai men kata banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah Kiai lonte. Kok Kiai lonte Keprimen Kiai larang? Kan bosok temen ya. Kiai Keprimen Kiai. Saya dulu ikut berperan almarhum Ki Entus nutup lokalisasi di mana yuk? Peleman. Dulu konsultasi sama saya, kenapa? Karena beliau tahu saya ngurusi tempat-tempat seperti itu. Saya bilang, Pak Bupati, ditutup boleh. Tapi ingat, dicarikan solusi. Kalau cuma ditutup nggak dicarikan solusi, mereka akan kemana-mana, Pak. Tujuannya lokalisasi itu kan dilokalisir. Supaya tidak kemana-mana. Akhirnya Peleman tutup. Itu siapa? Saya ikut sumbangsih, Bu. Saya itu biasa, kalau Anda lihat M-Banking saya, ada mbak-mbak PSK. Bah, saya mau keluar dari lokalisasi. Saya mau jualan. Saya transfer, Bu, saya tambahin modal. Kenapa? Itu solusi. Hari ini kita nggak pernah memberikan solusi. Hanya bisa mencaci, membuli, menghujat tanpa solusi.
Solusi. Makanya kalau Bu Umi, Bupati Tegal, Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, Gus Miftah, presiden para pendosa. Makanya saya ketemu Pak Jokowi kemarin di Jakarta, saya bilang salaman, Pak Presiden, saya juga presiden. Apa Gus? Para pendosa. Oh, bagus. Coba, apa dulu Habib Lutfi bilang sama saya soal nasab? Sebenarnya dua hal, geng. Ini juarang saya sampaikan. Tapi karena saya ketemu dengan ibu-ibu saya muslimat ini, calon penghuni surga insya Allah. Yang pakai topi putih saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat duhur. Amin. Ibu yang dari sana yuk, dari tadi begini-begini. Saya pikir tidak ada saya, ternyata saya salah. Pamer gelang. Saya masuk ke kamarnya Habib Lutfi, Pak. Tahun 2000 berapa saya lupa. Beliau duduk di kursi, saya duduk di bawah. Saya pijiti kaki beliau. Yang pertama dikatakan apa, Gus? Beliau bilang gini sama saya, Nak, satu saat kamu akan menemukan satu zaman di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya mikir, masa iya kiai hasut? Ternyata benar, kejadian itu benar-benar nyata. Tapi mohon maaf, kalau kiai yang hasut itu biasanya malah produktif, Gus. Contoh, Pak Kiai punya anak 4, punya pondok 1. Biasanya anak 4 rebutan pondok, hasut. Anak-anak kiai produktif keluar dari pondok buat pondok sendiri. Tapi kalau hasutnya orang goblok itu unproduktif, hanya menjelekkan tanpa memberi solusi. Saya dulu dibilang, masa iya? Yang pertama. Kemudian yang kedua beliau bilang apa? Nah, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Gimana, Bah? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Dengan adu domba. Kiai diadu sama kiai. Habib diadu dengan Habib, kiai diadu dengan Habib. Itu disampaikan tahun 2008. Dan ternyata saat ini terbukti, Pak. Kenapa, Bu? Payungnya nutupi. Payung ngelek. Maka mendengar kalimat ini, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ittaku firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Firasatnya Habib Lutfi tahun 2008 hari ini benar-benar terjadi. Kita diadu domba. Kiai saling salah-salahan. Adu domba antara satu dan yang lainnya. Maka saya bilang sama Abah Lutfi kemarin, Bah, saya mohon maaf, Bah. Saya itu seharusnya nggak usah ngaji di orang-orang NU, Bah. Lah kenapa, Le? Kelemahan Kiai NU itu satu ya. Selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Sehingga yang jadi apa? Hasut. Selama ini kalau hasut itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya saya bilang itulah bedanya pengacara sama kiai. Pengacara masalah jadi duit, kalau kiai duit jadi masalah. Saya ceramah di gereja, Bu, 2021. Di WA grup saya dibully sama teman-teman saya sendiri. Miftah goblok bla 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 bla. Besoknya datang ke pondok, Gus pinjam duit. Saya kasih, saya kasih dong, aku orang kaya. Ibu minta juga. Apa kowe bojoku? Maksud saya apa? Ayolah. Kita itu kelemahannya orang NU itu satu memang. Suruh. Kalau orang NU itu punya musuh, kompak kuat, Pak. Tapi kalau nggak ada musuh, musuhan sendiri. Makanya saya bilang, sudahlah, saya tak ngurusi pengajian para artis, para selebritis. Toh orang punya mazhab masing-masing. Saya tak ke Jakarta. Bagaimana memperkenalkan ahlus sunnah kepada orang non-NU. Supaya apa? Kita nggak rebutan. Makanya syarat untuk mendapatkan kejayaan apa? Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita pengen rofa, orang NU harus bersatu. Bu, Ibu tahu Pak Jokowi jadi presiden yang milih berapa? 90 juta suara. Ibu tahu NU itu berapa jumlahnya di Indonesia?
49,8% dari orang Islam yang ada di Indonesia. Survei LSI tahun 2020. Orang Indonesia jumlahnya 290 juta katakanlah. 85%-nya Islam. Berarti orang Islam berapa? Ada 260 juta lebih. Orang NU 49%. Berarti berapa? Orang NU minimal ada 125 juta. Kalau orang NU kompak nyalon ke Bu Khofifah presiden, dadi apa ora? Dadi. Makanya tak kasih tahu. Tapi rahasia. Aja ngomong-ngomong ya. Semoga Bu Khofifah nggak dengar ya. Ada survei, salah satu orang yang paling diminati untuk menjadi calon wakil presiden oleh semua capres, namanya siapa? Khofifah. Kenapa? Karena tahu Bu Khofifah punya the power of emak-emak. Panas saja dilakoni kayak kie. Betul Bu? Begitu bangkit bokongnya gosong. Tapi Bu Khofifah konsisten. Saya gubernur, saya ketua muslimat. Sampai hari ini saya akan berkhidmat untuk muslimat. Demi cintanya Bu Khofifah kepada muslimat. Bu, kemarin ada capres telepon saya. Gus, bantu saya dong. Kan Gus panggungnya di mana-mana. Ada survei menyebutkan Ustadz berpengaruh di Indonesia, Gus Miftah. Bantu saya, nanti saya jadikan Menteri Agama. Menteri Agama Republik Indonesia Miftah marah pantes. Kalau saya jadi Menteri Agama yang seneng ibu-ibu muslimat, ngundang pengajian karena gratisan deh. Mate. Ibu-ibu sangka jadi pejabat itu enak. Bu Khofifah itu gajinya nggak banyak. Padahal tanggung jawabnya sosial tinggi. Jadi gubernur gajinya nggak banyak, ketemu kiai orang ngamplopi ora pantes. Padahal nggak ada anggaran. Apalagi Jawa Timur gudangnya kiai. Makanya saya tadi sengaja nggak salaman ke sana supaya Bu Khofifah nggak pakai mau sama saya. Padahal orang ngerti asli. Maka yang perlu kita lakukan apa? Kompak. Sudahlah, saya ditanya begini, Gus, duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada apa enggak? Oh ada. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung sampai Kanjeng Nabi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fala yu'adilahu syai'un. Ini nasab gak ada lawan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar Habib itu duriannya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Yang menjadi problem itu apa sekarang? Gak ada keturunan, bukan Habib, tapi ngaku-ngaku Habib. Kamu ngaku Gus, itu dosanya lebih kecil daripada ngaku Habib. Habib Lutfi bilang apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau dibilang Habib. Kenapa? Karena perilaku saya belum sesuai dengan datuk saya. Yang ngendikan sama Pak Habib Lutfi. Nah sekarang orang dengan bangganya mengatakan apa? Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Padahal kadang-kadang kelakuannya tidak sesuai dengan Rasulullah. Itu yang merusak, betul? Kalau soal penghargaan kepada duriannya Kanjeng Nabi, Sayyid Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan apa? Wa ala kafatil muslimin ayatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa aywakiruhum wa ayuadimuhum bi ghairi huluwin wala sarafin wala israfin. Kita hormat duriannya Nabi. Tapi persoalannya hari ini memang banyak orang yang ngaku-ngaku padahal bukan. Bagaimana sekarang Bu solusinya? Solusinya satu. Yuk sama-sama introspeksi. Nggak usah diperpanjang. Di medsos panas. Betul Bu? Ini nyerang itu nyerang. Mbok ya sudah. Berhenti.
Kewajiban kita hari ini adalah melahirkan generasi yang hebat. Dan saya yakin itu bisa berangkat dari muslimat. Amin. Selawatan di sini, dan panas nih. Ayo. Bapak Eno Ibu Mus. Yang belakang Limat. Terus ora panas, ora tenanan ya. Sing urung pengajian rong rampung wis mulih tak dongake mulih meteng. Ayo. Pok rapo. Malah Arab.